Sedikit berbeda dari hari biasanya, hari ini Dean dan Toya harus menghadapi ujian matematika, sehingga mereka harus belajar ekstra keras untuk mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Saat tiba waktu istirahat, mereka bertiga berkumpul di kantin untuk sekedar makan dan mengobrol. Pagi itu Dean yang datang bersama Toya terlihat luar biasa bete. "Kenapa lu, Den?" tanya Raffi sesaat setelah mereka duduk di depan Raffi. Namun Dean tidak selera untuk menjawab. "Dean, kenapa, Toy?" tanya Raffi lagi beralih kepada Toya. "Tahu tuh, bukannya bersyukur lu," jawab Toya ketus. "Gue bersyukur kok, tapi cuma karena gue lupa kasih tutup kurung, masa nilai gue jadi 9,8, kata Dean akhirnya bicara. "Ya ampun, gue kira ada apaan, gunung salak meletus atau ada tsunami di pantai Ancol gitu," kata Raffi ikut meledek. Raffi dan Toya pun tertawa. "Tawa lagi lu pada." "Lagian, masih untung lu dapat nilai 9 ke atas. Rata-rata di kelas pada dapat di bawah 6. Apalagi si Agus, karena dapat nilai 3,5, kertasnya langsung disobek sama Bu Ida di depan mukanya." Toya bercerita. "Iya sih," kata Dean setuju. "Ah, mending gua pesan makanan deh," kata Dean yang langsung pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Ngomong-ngomong keadaan Elmo gimana ya?" tanya Raffi mengingat keadaan Elmo. "Iya ya, gue juga penasaran gimana keadaannya sekarang. Terlebih kalau dia tahu keadaan orang tua angkatnya. Semoga aja dia udah lebih baik sih," tutur Raffi penuh harap. "Amin," Toya sependapat. Selang tidak begitu lama, Dean kembali dengan membawa satu piring nasi goreng yang terlihat lezat. "Gak makan lu pada?" "Gue mau pesan minum aja deh," kata Toya memutuskan. "Gue titip es jeruk ya." Dengan semangat, Toya pun bergerak bangun dan tanpa sengaja saat ia berbalik, minuman yang dibawa oleh cewek yang tak lain adalah Rasya terdepak olehnya. Hal itu membuat kepala dan baju seragam Rasya basah karena tersiram 2 gelas es jeruk yang baru saja ia beli. Akibatnya, wajah Rasya sekarang terlihat marah luar biasa. "Heh, lu udah gila ya?" kata Rasya berteriak saking marahnya, membuat semua siswa lain yang ada di kantin saat itu berpaling melihat ke arah mereka berdua. "Maaf, gue gak sengaja." "Ini bukan pertama kalinya lu bikin gue celaka. Jangan-jangan lu sengaja ya?" kata Rasya masih berteriak. "Enggak, gue bener-bener gak sengaja," ucap Toya berusaha membela diri. "Terserah. Tadinya gue gak mau ya benci sama lu, tapi sekarang gue benci banget sama lu," kata Rasya yang sepertinya sudah hilang akal. Sedangkan dari arah lain, seorang guru wanita bertampang sangar bernama Ibu Miske datang menghampiri pusat keributan. "Ada apa ini?" kata Ibu Miske tegas, membuat sisi kantin tiba-tiba sunyi. "Dia, Bu, nyiram saya," jawab Rasya mengadu. "Tapi saya nggak sengaja, Bu, dan saya udah minta maaf." Toya kembali membela diri. "Gue nggak peduli, maaf lu nggak gue terima, tahu?" saut Rasya tidak peduli. "Tapi cukup. Sebelum Toya kembali bicara, Ibu Miske langsung memotongnya. "Kalian berdua ikut saya ke kantor sekarang," ucap guru bertubuh pendek gemuk itu sangar. "Tapi Bu, saya kan nggak salah," Rasya membela diri. "Tidak ada tapi-tapian. Ikut saya ke kantor sekarang." Dengan tampang luar biasa kesal, Rasya pun pergi mengikuti Ibu Miske, diikuti oleh Toya di belakangnya. "Awas Toy, anjing galak," sahut Raffi meledek, sedangkan Dean hanya bisa menghela nafas dalam. Suasana di dalam ruangan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu terasa sangat sunyi dan menyeramkan. Ibu Miske memukul meja, membuat keduanya terkejut. "Kalian tahu kalau kalian telah membuat keributan di sekolah ini?" bentak Ibu Miske keras, membuat Rasya dan Toya terkejut. "Dan kalian tahu betul saya paling tidak suka adanya keributan." "Bu, orang ini udah beberapa kali mencelakakan saya. Pertama, gara-gara dia kepala saya kena bola basket. Kedua, dia nabrak saya di depan perpustakaan sampai saya jatuh. Dan ketiga, dia nyiram saya dengan 2 gelas es jeruk," kata Rasya membeberkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Toya. Sedangkan Toya yang memang merasa bersalah lebih memilih untuk diam. "Jangan-jangan kalian berdua berjodoh, makanya selalu dipertemukan.
ucap Ibu Miske dengan wajah curiga melirik dari atas kacamata perseginya. Toya berjalan sepanjang koridor, sampai akhirnya ia berhenti di depan kelasnya. Walaupun masih kesal, namun dengan sopan ia mencoba meminta izin kepada guru yang sedang mengajar untuk masuk. "Permisi Pak, boleh saya masuk?" ucap Toya meminta izin. "Dari mana saja kau?" tanya Pak Togar yang beberapa waktu sebelumnya pernah bertabrakan dengan Raffi. "Maaf Pak, saya dipanggil sama Bu Miske tadi," jawab Toya ragu-ragu. "Kenapa pula kau dipanggil oleh Ibu Miske?" Toya bingung harus mengatakan apa. Jika ia berkata jujur, pasti akan mempermalukannya. Namun sebelum sempat menjawab, seorang teman sekelas mewakili Toya berbicara. "Toya habis mandiin anak kelas IPS 1 Pak, pakai es jeruk." Setelah ucapan teman sekelasnya itu, spontan gelegar tawa bergema di dalam ruang kelas. Begitu juga Dean dan Pak Togar yang tak kuasa untuk menahan tawa. "Ha, lalu kau dihukum apa oleh Bu Miske?" tanya Pak Togar masih tertawa geli. Toya berkata ragu-ragu. "Saya dihukum untuk membersihkan toilet laki-laki dan toilet guru sepulang sekolah Pak." Mendengar pengakuan Toya, gelegar tawa kembali bergema di dalam ruang kelas itu. Dengan wajah yang luar biasa malu, Toya berjalan menghampiri kursinya yang terletak di jajaran paling depan dekat jendela dan di sebelah kursi Dean. Setelah beberapa saat dilalui, dengan tertawa akhirnya pelajaran kembali dilanjutkan. "Toy, serius lu? Kok bisa?" tanya Dean tidak mengerti. "Iyalah, lu ikut ketawain gua lagi," kata Toya masih kesal. Sorry. Jadi lu gak bisa ngikut jenguk Elmo dong?" Toya yang sangat kecewa hanya bisa menjawab dengan anggukan yang berarti iya, bahwa ia tidak bisa ikut menjenguk Elmo. Siang harinya setelah pulang sekolah, Toya, Dean, dan Raffi berkumpul di depan toilet yang siap dibersihkan oleh Toya. Sebelum Dean dan Raffi pergi menjenguk Elmo, cuaca agak berawan. Sepertinya sore hari akan turun hujan. Memang begitulah cuaca akhir-akhir ini, tidak bisa diprediksi. Seringkali panas begitu terik di siang hari, namun ketika sore hari datang, hujan turun begitu deras. "Gue turut berduka cita ya Toy," ucap Raffi sambil menahan tawa. "Sialan lu," Toya menjawab ketus. "Kita duluan ya," kata Dean mengakhiri. "Ya udah, hati-hati lu pada," kata Toya sambil menjabat tangan Raffi dan Dean. Setelah itu Raffi dan Dean memulai perjalanan mereka untuk menjenguk Elmo yang menurut kabar terakhir semalam, Elmo sudah sadar dan keadaannya sudah semakin membaik. "Mendung nih Den, perasaan gue gak enak." "Gak usah mikir aneh-aneh," Dean menasehati. Raffi pun memilih untuk mengganti topik. "Kita naik apa nih? Kita kan tadi berangkat bareng Toya," tanya Raffi sambil melihat keluar gerbang sekolah. "Ya naik taksi aja lah," sahut Dean tegas. Kayaknya hari ini gue mau naik bis aja deh. Ayo berangkat." Enggak. "Ayolah Den, jangan manja lu," ucap Raffi lalu berjalan duluan. Dean pun melampar pandang geram lalu dengan terpaksa berjalan mengikutinya. Di dalam bis, Dean dan Raffi mendapatkan tempat duduk di kursi paling belakang dengan kapasitas 6 kursi. Di saat mereka sedang menikmati perjalanan yang panas dan melelahkan itu, tepat di sebelah Raffi ada seseorang bapak berwajah sangar sedang asik merokok. Padahal di depannya ada seorang ibu yang membawa anak bayi. Raffi yang tidak tahan dengan asap rokok mencoba untuk belagak batuk agar bapak itu mematikan rokoknya. Setelah beberapa kali batuk, bapak itu tidak juga mematikan rokoknya. Akhirnya Raffi memberanikan diri untuk menegur, karena menurutnya apa yang dilakukan bapak itu sudah mengganggu kenyamanan orang lain. "Maaf Pak, bisa tolong matikan rokoknya? Setahu saya dilarang merokok di dalam kendaraan umum atau di tempat-tempat umum," kata Raffi menasehati panjang lebar. Namun bapak itu tidak terusik sama sekali, malah terus saja menikmati rokoknya. "Udahlah Raff," sahut Dean berbisik di telinga Raffi. "Gak bisa Den, kasihan bayi itu kalau harus menghirup asap rokok," kata Raffi menunjuk ke arah bayi yang sekarang menangis, mungkin karena kepanasan.
Melihat Raffi tidak patah semangat, Dean pun memilih untuk diam. Namun betapa kesalnya Raffi saat ia menoleh untuk kembali memperingatkan bapak itu, sekarang ia malah melihat kurang lebih 5 orang yang duduk di belakang pun ikut merokok, menciptakan kepulan asap yang luar biasa besar. Raffi yang sudah tidak tahan memutuskan untuk turun, padahal jarak rumah sakit masih cukup jauh. Dengan cepat Raffi menarik lengan Dean sehingga membuat kepalanya terbentur atap bis saat berusaha turun. "Au!" ucap Dean kesakitan. "Kenapa sih lu, Raff? Sakit tahu kepala gua," kata Dean sesaat setelah keduanya turun di dalam bis. Sorry, abis gua kesel banget. Gimana Indonesia mau maju kalau dari peraturan kecil seperti dilarang merokok di tempat atau fasilitas umum aja nggak ditaati? Semua perokok aktif seakan-akan menutup mata, telinga, dan hati mereka dari kenyataan bahwa rokok itu berbahaya buat kesehatan, terutama kesehatan perokok pasif yang secara langsung menghirup asap yang mengandung berbagai jenis racun berbahaya itu. Ya minimal mulailah untuk menghargai orang lain dengan tidak merokok di tempat-tempat umum dan di depan perokok pasif gitu. Raffi marah-marah sepanjang perjalanan. "Ya udah, jangan marah-marah ke gua dong. Siapa suruh naik bis? Tadi kan gua ajak lu naik taksi." "Sorry, nanti kalau gue jadi menteri kesehatan, gue bakal ganti tuh batang rokok sama batang daun bawang," kata Raffi menyesal. "Menteri kesehatan? Nilai pelajaran biologi aja merah terus lo ah," Dean mencibir. "Songong, bukannya amin gitu." "Iya deh, amin. Nah gitu dong. Jadi sekarang kita jalan nih." "Iya jalan lah, rumah sakitnya udah deket kok," kata Raffi menyemangati. "Deket? Udah gila kali lu ya?" "Hahaha, baru tahu lu ya." Dean tidak menjawab, hanya melempar pandang sebal dan melanjutkan perjalanan daripada ikut gila karena meladeni Raffi. Di sekolah, Toya mulai mengerjakan hukumannya, yaitu membersihkan toilet laki-laki, lalu setelah itu bersama Rasya membersihkan toilet guru yang sudah lama tidak dipakai, karena telah dibangun toilet yang lebih bagus dan bersih, serta letaknya tidak terlalu jauh dari ruang guru. Di toilet laki-laki, Toya mulai dengan menyikat lantai, kemudian mengelap kaca, menguras bak mandi, dan membuang sampah yang berserakan. "Mimpi apa gua semalam dapat hukuman kayak begini?" batinnya dalam hati. Begitu serius ia mengerjakan hukumannya, sampai-sampai ada seorang murid kelas 10 yang datang dan meledek. "Rajin banget kak, kalau udah selesai ke rumah saya ya kak," sahut murid kelas 1 itu meledek. Namun Toya hanya diam tanpa memberikan respon apapun. Saat murid itu akan berjalan keluar, tanpa sengaja ia menginjak ember berisi air dan terpeleset sampai terjatuh, sehingga seluruh tubuhnya basah. Toya yang melihat kejadian tersebut tertawa puas, sedangkan murid kelas 1 itu langsung berlari pergi karena malu. "Makan tuh ember," ucapnya kesal. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Toya merasa telah selesai membersihkan toilet laki-laki. Memang benar, toilet itu sekarang terlihat bersih dan terasa wangi. Dengan begitu, Toya bisa segera menyelesaikan hukuman keduanya, yaitu membersihkan toilet guru yang pastinya sudah sangat kotor dan bau karena sudah lama tidak dipakai. Suasana sore itu semakin gelap karena langit terlihat sangat mendung. Sepertinya akan turun hujan deras. Toya berjalan melewati taman kecil di belakang sekolah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman, dari mulai bunga mawar, pohon jambu, sampai pohon jeruk yang sengaja ditanam oleh Toya, Dean, Raffi, dan Elmo pada tahun pertama mereka bersekolah di tempat itu. Toya hanya tersenyum saat melihat pohon jeruk itu mulai tumbuh besar, membuatnya teringat akan kenangan saat menanam pohon itu bersama ketiga sahabatnya 1 tahun yang lalu. Setelah berjalan ke bagian belakang sekolah, sampailah Toya di toilet guru yang harus ia bersihkan. Keadaannya sungguh berantakan, banyak sampah dan lumut yang mulai tumbuh di dinding toilet. Sepertinya belum ada tanda-tanda kedatangan Rasya ke tempat itu. Dengan tenaga yang masih tersisa, Toya mulai membersihkan toilet super kotor itu seorang diri.
Tak lama setelah Toya memulai hukumannya, Rahasia datang dengan membawa sebuah ember, sikat, dan lapel lengkap dengan ekspresi wajah super bete. "Lama banget, Sya?" tanya Toya sambil mengelap keringat dari keningnya dengan handuk kecil yang biasa ia bawa. "Emang kenapa?" tanya Rahasia dengan nada menantang. "Nggak apa-apa. Tolong jangan ngomong sama gue lagi, urus aja tugas lo sendiri," sahut Rahasia ketus. Lalu ia mulai mengisi embernya dengan air dan mulai mengerjakan pekerjaannya. "Boleh," ucap Toya menyetujui. Kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun saat akan memulai, ia baru sadar bahwa pembersih lantainya telah habis. Ia pun memutuskan untuk pergi mengambil kembalinya di gudang. Toya pergi meninggalkan Rahasia seorang diri, tanpa berkata apapun karena Rahasia sendiri yang bilang bahwa dirinya tidak ingin diajak bicara. "Mau kemana lagi tuh orang?" ucap Rahasia pelan sambil melihat Toya berjalan pergi. Tiba-tiba saat Rahasia sedang membersihkan dinding toilet, datang 4 orang murid kelas 12 menyalakan rokok dan tertawa-tawa seperti orang gila. Rahasia yang melihatnya berusaha menegur. "Maaf, kamar mandinya sedang dibersihkan, jadi tolong keluar ya." Rahasia memberanikan diri untuk mengusir 4 orang kakak kelas urakan itu. Ada cewek nganggur, men," kata seorang berambut keribo sambil menepuk bahu temannya yang lain. "Wah, jarang-jarang nih," kata seorang lainnya. "Udah, sikat bos," sahut orang berambut keribo yang gaya bicara seperti sedang mabuk. Atau mereka memang sedang dalam pengaruh minuman keras. Sambil meniupkan asap rokok ke wajah Rahasia, ia pun terbatuk. Keempat murid kelas 12 itu melangkah maju mendekatinya dengan tertawa penuh kegairahan dan kegembiraan. "Mau apa kalian?" tanya Rahasia sambil mengacungkan sikat lantai, karena hanya itu yang bisa ia gunakan untuk membela diri. "Jangan malu-malu dong cantik," kata seorang dari mereka mulai memegang tangan Rahasia. Jangan sentuh gue, atau gue teriak ya," bentak Rahasia lalu melempar wajah cowok yang memegang tangannya. "Wow, mau main kasar nih rupanya," tanya cowok itu sambil mengelus-ngelus pipinya yang baru saja ditampar oleh Rahasia. "Tolong!" teriak Rahasia karena sudah merasa tidak bisa membela diri. Sedangkan keempat cowok tersebut memegang tangan Rahasia dengan erat. Untungnya sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk, Toya datang bak seorang pangeran tampan yang akan menyelamatkan sang putri dari negeri seberang. "Woi!" bentak Toya marah. Mendengar suara Toya, mereka berempat pun berbalik karena merasa terganggu. "Toy, tolong gue!" teriak Rahasia sambil menangis. "Mau jadi pahlawan kesiangan loh," ucap salah seorang berbadan paling besar mencibir. "Gue gak akan biarin ya kalian semua nyakitin Rahasia," sahut Toya sudah sangat emosi. Dengan tangan yang sudah terkepal, ia siap menghadapi keempat orang itu. Mendengar tantangan Toya, keempat orang itu berjalan mendekatinya. Seorang berambut keribo berbisik di telinga Toya. "Cari mati lu ya." Sebelum Toya sempat menjawab, sebuah tinju keras langsung mengenai perutnya. Hal itu membuatnya mengerang kesakitan. Toya!" teriak Rahasia panik. Sedangkan Toya berusaha melawan, namun karena ia kalah jumlah, akhirnya ia berbaring lemah di lantai. Melihat keadaan Toya yang sudah tidak berdaya, keempat murid kelas 12 itu bergegas pergi dengan menutup pintu toilet dan lebih parah, menguncinya dari luar. "Toy," Rahasia terlihat sangat cemas melihat keadaan Toya saat itu. "Lu gak apa-apa kan?" Gue gak apa-apa kok. Lu sendiri gimana?" Toya menjawab lemah, lalu balik bertanya. Ia pun mencoba bangun dengan dibantu oleh Rahasia, kemudian membiarkan dirinya duduk bersandar ke dinding. "Gue baik-baik aja. Kenapa lu mau nolongin gue? Gue kan udah kasar sama lu." Rahasia tidak mengerti. Karena gue sempat terpikir oleh Toya untuk mengungkapkan isi hatinya, namun ia takut Rahasia tidak akan peduli, sehingga ia memilih untuk tidak bicara. "Karena apa?" tanya Rahasia ingin tahu. "Karena..." Toya berpikir sejenak untuk mencari jawaban yang tepat, lalu mulai bicara lagi.
Ya karena gue wajib menolong orang yang kesusahan. Tadi kan lu minta tolong, jawab Toya bijaksana. Oh, kalau gitu thanks ya. Semenjak kejadian itu, Rasya merasa sangat malu dan dengan sikap kasarnya selama ini kepada Toya. Sama-sama, sahut Toya sambil tersenyum ramah. Tunggu sebentar. Rasya berjalan untuk mengecek pintu toilet. Setelah mencoba beberapa kali membuka pintu, tetap saja pintu tidak mau terbuka karena pintu telah dikunci dari luar. Akhirnya Rasya yang patah semangat kembali duduk di sebelah Toya. Kenapa? Tanya Toya bingung melihat perubahan ekspresi wajah Rasya. Pintunya dikunci dari luar, jawab Rasya hilang semangat. Toya pun hanya bisa menghela nafas sedangkan hujan deras mulai turun. Hujan lagi. Aduh, gimana nih? Rasya terus mengeluh. Namun tiba-tiba terpikirkan satu ide yang langsung ia utarakan kepada Toya. Handphone, mana HP lu, Toy? Buat apa? Toya malah balik bertanya. Udah mana cepet? HP gua ada di tas dan tas gua ada di mobil. Aduh, kok bisa sih disimpan di mobil? Ucap Rasya sangat kecewa. Ya gue pikir hukuman ini gak akan lama. Jadi gue pikir lebih aman gue simpen aja di sana. Ya, kenapa gak pakai HP lo aja? Toya menyarankan. HP gue jatuh ke air di bak mandi toilet cewek waktu gue bersih-bersih tadi, jawab Rasya penuh sesal sambil menunjukkan HP-nya yang sudah mati. Hujan turun semakin deras. Dengan kilat yang semakin terang diikuti suara petir yang menggelegar membuat Rasya ketakutan. Karena ketakutan Rasya memeluk Toya sehingga tubuhnya kembali terasa sakit. Aduh. Sorry, sakit ya Toy, kata Rasya meminta maaf dan langsung melepas pelukannya. Hari sudah semakin malam. Tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan mereka. Mungkin dengan sangat menyesal, mereka harus menginap semalaman di toilet. Karena sudah sangat kelelahan, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat.